Selamat datang di channel Mas Hasbi, Property and Financial Syariah Consultant. Karena rumah subsidi itu adalah sebuah program dari pemerintah, di mana ketika pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan, mereka pasti akan melakukan controlling dan juga ada beberapa ketentuan-ketentuan yang harus Anda pahami. Saya akan jelaskan beberapa ketentuan yang perlu Anda ketahui untuk membeli rumah subsidi. Yang pertama itu adalah ketika Anda membeli rumah subsidi, Anda dilarang merubah bagian fasad atau bagian tampak muka depan dari rumah tersebut. Karena ini adalah sebuah peraturan yang harus kita patuhi. Jika memang Anda ingin melakukan perubahan, itu bisa dilakukan pasca membeli, itu sekitar 2-5 tahun setelah Anda menjalani cicilan. Entah apa yang difikirkan oleh pemerintah, namun seperti itulah peraturannya. Namun Anda tidak perlu khawatir, membeli rumah subsidi artinya Anda masih boleh menambahkan bagian pagar atau bagian kanopi untuk menutup garasi Anda. Namun tidak boleh merubah bagian depan terlebih dahulu. Ya, memang ini inline dengan yang terjadi di lapangan waktu dulu saya sebagai seorang sales perumahan subsidi. Peraturan yang disampaikan oleh developer pun juga demikian. Karena pemerintah akan melakukan controlling tentang rumah subsidi ini, kira-kira apakah masih sama atau tidak sesuai dengan yang diajukan pada waktu pengajuan. Lalu yang kedua, rumah subsidi ini tidak boleh menjadi aset investasi. Dalam artian, Anda harus tinggal dalam rumah subsidi tersebut. Jika memang Anda tidak mau tinggal di dalam rumah tersebut, Anda bisa meminta tolong kepada saudara atau yang lainnya untuk bisa tinggal di situ. Karena ketika didapati rumah tersebut seperti tampak tidak ada aktivitas atau tidak ada yang tinggal di situ, maka fasilitas subsidinya akan dicabut, yaitu cicilannya yang tadinya 1 jutaan bisa kembali normal menjadi di angka 1,5 hingga 2 juta rupiah. Karena memang rumah subsidi itu pemerintah memberikan subsidi margin dari yang Anda harus bayarkan. Mungkin saja pemerintah memberikan subsidi margin sekitar 5% atau 8%, menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah saat itu. Namun Anda tidak perlu khawatir, ketika Anda membeli rumah subsidi, hanya bagian depannya saja yang tidak boleh diapa-apakan. Namun di bagian belakang, itu Anda perlu melakukan renovasi. Karena di bagian belakang itu biasanya bagian dapur masih terbuka, bagian area cuci pun juga masih terbuka. Anda perlu melakukan tambahan untuk bisa menutup bagian tersebut dan membuat dapur agar istri lebih senang masak di rumah. Jadi, ketika Anda membeli rumah subsidi, Anda harus bersabar di fase-fase awal agar rumahnya tetap apa adanya di bagian depan selama 2-5 tahun ketika Anda mencicipi rumah tersebut. Sebenarnya ada sebuah analogi sederhana yang saya dapatkan, yaitu ketika memang seseorang membeli rumah subsidi, namun melakukan renovasi yang cukup besar di bagian depan bahkan hingga meningkatkan rumah tersebut. Artinya sebenarnya tidak termasuk ke dalam kategori masyarakat yang layak untuk menerima fasilitas subsidi dari pemerintah. Ia memiliki kemampuan untuk bisa di atas rumah subsidi. Lalu kenapa ia harus beli rumah subsidi? Ya, karena memang rumah subsidi ini sangat cocok bagi mereka yang memiliki haknya. Ketika kita merasakan kita adalah orang yang mampu untuk bisa beli di atas rumah subsidi, maka saya tidak menyarankan Anda untuk membelinya. Karena di luar sana masih banyak yang lebih urgent untuk bisa memiliki rumah subsidi tersebut. Namun jika memang Anda masih masuk ke dalam kategori menengah yang memang memiliki hak untuk membeli rumah subsidi, maka belilah dan manfaatkanlah fasilitas ini dengan baik. Karena yang namanya rumah, setiap tahunnya itu pasti akan selalu naik, dan cicilannya pun sudah hampir sama seperti Anda membayar kontrakan atau kos-kosan Anda. Bahkan beberapa kos-kosan harganya melebihi cicilan rumah subsidi. Berapa? Mungkin sekitar 2 juta? Tidak. Rumah subsidi itu cicilannya sekitar 1 jutaan. Sangat murah bukan? Sama seperti Anda ngontrak. Bedanya kalau Anda ngontrak atau ngekos itu Anda membayar tapi tidak mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan rumah untuk sementara. Kalau untuk beli rumah subsidi secara KPR di perbankan syariah, Anda bisa mendapatkan apa yang Anda bayarkan setiap bulannya. Nah, banyak sekali teknis-teknis pengajuan KPR syariah ini di bank syariah. Selain teknis di developer, teknis pengajuan KPR, juga banyak sekali ketentuan-ketentuan yang tidak semuanya itu dipublish. Kali ini saya membuat sebuah e-book dengan judul Step by Step Membeli Rumah Subsidi Sebelum Usia 30 Tahun. Saya akan jelaskan beragam banyak informasi tentang rumah subsidi ini, dari mulai teknis pengajuannya, pendapatannya, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, hingga trik-trik penipuan yang dilakukan oleh sales marketing rumah subsidi tersebut. Langsung saja beli e-booknya bisa melalui klik link yang ada di deskripsi atau bisa melalui klik link yang ada di bio saya. Merasa konten ini bermanfaat, Anda bebas share kepada keluarga maupun teman-teman Anda. Jangan lupa like and subscribe. Serta jika ada pertanyaan, Anda bisa tulis di kolom komentar.